Halo, aku hari ini lagi mau bahas tentang film Jumbo, salah satu karya animasi anak bangsa gitu ya. Dan aku cukup apresiasi film ini. Aku sempat nonton di hari kedua Lebaran sama keluarga, sama anak-anak. Umur anak-anaknya 4 tahun sama 6 tahun gitu ya. Dan salah satu yang aku apresiasi sih adalah biasanya kalau kita nonton film animasi, film kartun di bioskop itu, ya kan bahasa Inggris kan. Nah kadang tuh di tengah-tengah di tengah-tengah film tuh anak-anak suka nanya, Bu, ini kenapa? Ini ceritanya gimana? Kayak gitu. Karena kadang kan belum bisa memahami semua ininya ya, alur ceritanya, apalagi berbahasa Inggris gitu. Nah kemarin pas nonton film Jumbo gitu, anak-anak nggak nanya sama sekali, mereka bisa ngikutin langsung gitu ya alur cerita filmnya. Tapi sebenarnya hari ini aku nggak mau mereview filmnya gitu ya, karena aku yakin banyak juga yang bahas film Jumbo ini, termasuk film yang penontonnya banyak gitu ya. Dan aku yakin di YouTube juga ataupun di social media juga udah berseliweran berbagai macam review tentang film Jumbo gitu. Tapi aku hari ini mau mengkaitkan film Jumbo ini dengan perspektif Ster. Gimana sih Ster menganalisis film Jumbo ini? Ini sebenarnya kepikiran gara-gara sebenarnya semalam itu aku ngikutin di Twitter gitu ya, salah satu yang lagi rame itu percakapannya tentang film Jumbo ini. Dan ada misalnya beberapa orang tua yang mengkritik karakter hantu yang ada di film Jumbo gitu kan. Dan ini dianalisis dari perspektif agama. Nah kalau aku melihatnya gini sih, gara-gara itu gitu ya, gara-gara percakapan itu aku langsung merasa oh ini salah satu kasus atau salah satu ilustrasi yang menarik kalau kita mau bercerita tentang STARE gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum familiar, STARE itu Science, Technology, and Art in International Relations. Jadi ini adalah sebuah kajian gitu ya yang ingin mendorong pemikiran bersifat interdisiplin gitu, menggabungkan pemikiran ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam mengkaji politik global, terutama sehari-hari. Tujuannya apa? Sebenarnya ini salah satu STARE ini salah satu upaya dari kajian hubungan internasional itu untuk membuat HI itu lebih membumi gitu ya, lebih bisa dipraktekkan, lebih bisa menganalisis hal-hal yang sifatnya sehari-hari gitu. Nah, termasuk salah satunya mungkin bahas film gini ya. Karena kalau di STARE, film Jumbo ini termasuk karya fiksi kan sebenarnya. Dan aku ingin bahas bagaimana sebenarnya karya fiksi ini juga punya peran penting loh dalam membangun realitas sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya aku sih mungkin akan ini ya, kalau dari perspektif STARE, peran Angie, yaitu karakter hantu yang ada di film Jumbo itu sebenarnya lebih menceritakan tentang bagaimana ada aktor-aktor non manusia gitu ya yang mencoba bekerja sama, yang mencoba untuk hidup berdampingan dengan manusia. Nah ini yang menarik. Jadi kalau di STARE itu ada banyak konsep-konsep yang yang coba diperkenalkan gitu ya. Nah salah satunya adalah STARE itu ingin mengajak orang-orang pemikir HI, mahasiswa, peneliti gitu ya, siapapun itu untuk lebih banyak melakukan kajian tentang non-human actors atau aktor yang bukan manusia. Kenapa gitu? Kenapa sih kita harus belajar aktor non manusia gitu? Ini jangan-jangan goib nih maksudnya gitu ya? Atau ini sifatnya klinik kali ya gitu? Kadang bercandanya gitu sih. Cuman kalau dalam STARE sebenarnya ini kan menjawab, merespons kegelisahan kegelisahan kita secara global dalam beberapa dekade terakhir, yaitu tentang antroposen gitu ya. Bagaimana bumi ini, perkembangan bumi ini itu lebih banyak berkembang dengan secara menurun gitu ya. Ada banyak krisis-krisis lingkungan, ada banyak bencana
yang terjadi itu bukan semata-mata hanya karena alamnya saja, tapi karena campur tangan manusia. Misalnya contoh apa sih gitu? Bencana polusi gitu ya, misalnya adanya polusi udara atau polusi sungai gitu. Dalam beberapa dekade terakhir ini kita bisa lihat itu semata-mata bukan karena ya langitnya pengen polusi aja, enggak, tapi karena manusia itu sendiri, ya kita itu sendiri itu mengeluarkan banyak CO2 dari pabrik, dari emisi dan lain-lain untuk mengotori langit gitu loh. Nah, ini sebenarnya menjadi kegelisahan global, bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang manusia lakukan di bumi ini kok semakin lama semakin mengotori gitu ya, semakin menyebabkan bencana-bencana yang ujung-ujungnya juga jatuhnya merugikan si manusia itu sendiri gitu. Nah, antroposid. Nah, di STAIR itu salah satu agenda gitu yang ingin dimajukan adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa peneliti HI itu lebih bisa lebih banyak mengkaji aktor-aktor non manusia ini. Contohnya apa aktor non manusia? Tadi contohnya alam gitu ya, yang sungai, langit. Terus juga teknologi itu sendiri. Ini selalu hal yang paling sering dibahas kalau sekarang kan kita bicara mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence gitu ya. Nah, di STAIR sendiri kalau kita ingin meneliti tentang AI itu yang kita teliti itu bukan hanya bagaimana bagaimana AI ini dipakai gitu ya oleh manusia untuk misalnya mengganti pekerjaan gitu ya, membuat pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dibuat oleh manusia lebih otomatis misalnya. Tapi dalam STAIR itu juga kita mendorong, kita perlu melihat AI ini sebagai aktor gitu. AI ini sebagai entitas gitu ya, aktor yang bisa mengambil keputusan gitu. Dan bagaimana akhirnya keputusannya ini berpengaruh kepada manusia. Misalnya contoh, ini sorry ya lagi ngalur ngidul, cuman nanti aku balik lagi ke film Jumbo habis ini. Cuman gini, kalau misalnya AI itu kita melihat bagaimana gitu ya, sekarang AI itu dalam membuat keputusan-keputusannya dilakukan secara otomatis. Sistem AI bekerja itu lagi banyak dikritik mengeksploitasi karya-karya manusia misalnya. Terutama kalau kita lihat yang lagi banyak ramai dibicarakan itu juga tentang desain visual gitu ya. Jadi AI itu ketika dikasih prompt, tolong dong bikinin gambar ini gitu. Cara dia bekerja itu tidak boleh dibilang itu mengeksploitasi, asal ngambil aja, asal nyomot karya-karya manusia gitu ya, karya-karya seniman-seniman visual tanpa meminta izin atau tanpa memberikan kompensasi kompensasi terhadap karyanya gitu ya. Nah, itu yang lagi dikritik sekarang. Jadi kebalik lagi, kalau dalam STAIR itu justru kita bisa melihat gimana sih kalau kita memfokuskan penelitian kita pada aktor-aktor non manusia. Nah, balik lagi di film Jumbo ini, kalau di sini kan ada karakter Angginya gitu yang sebagai hantu gitu, dan minta tolong ke Jumbo gitu ya. Nah, kalau aku pikir apa sih pesannya gitu. Nah, ini yang menarik ya. Kalau dari perspektif STAIR, film atau karya seni yang sifatnya fiksi itu dipandang sebagai sebuah ruang yang tidak netral politik, sebagai aktor yang tidak netral politik gitu. Kenapa? Karena film karya seni yang sifatnya fiksi ini juga sebenarnya punya pesan-pesan yang ingin disampaikan, tapi dengan cara yang sifatnya representatif. Jadi kalau menurutku, ketika kita menonton film, kita perlu memahami ya ini adalah film fiksi gitu ya. Dan di satu sisi pertanyaannya adalah kenapa kalau kita fokus pada fiksi, kenapa sih film fiksi ini penting gitu? Karena
kita perlu melihat apa ya peran film fiksi ini atau karya fiksi secara general pada kehidupan manusia. Nah, kalau kita lihat nih ada beberapa kajian yang menyebutkan bagaimana karya fiksi itu satu bisa merangsang daya imajinasi gitu. Kenapa? Karena fiksi itu kan sifatnya sesuatu yang belum terkonfirmasi atau tidak real gitu ya, yang ada dalam kehidupan manusia, dan ini merangsang dibuat dari hasil karangan imajinasi si pembuat karyanya gitu. Nah, hasil imajinasi ini disampaikan dalam karyanya dan sampai ke pembacanya, yang kalau dalam film itu penontonnya gitu. Nah, ini sebenarnya satu, fiksi itu bisa merangsang daya imajinasi. Jadi kalau menurutku film kayak Jumbo atau film-film lain juga yang sebenarnya banyak ya melibatkan aktor-aktor non manusia di filmnya, kayak ya film Disney itu banyak banget kan, Lion King misalnya, gimana kita bisa menonton singa gitu ya yang bisa ngomong seperti manusia gitu ya. Atau film kesukaan aku misalnya Frozen gitu kan, bagaimana si Princess Elsa itu punya kekuatan sihir gitu ya. Nah, ini menurutku semata-mata itu bukan untuk mendorong manusia untuk langsung mendorong anak-anak gitu ya untuk langsung percaya kepada hal-hal yang sifatnya goib, enggak. Tapi sebenarnya ini merangsang daya imajinasi mereka gitu. Kalau misalnya dan menurutku daya imajinasi anak-anak ini juga menjadi salah satu fitrah mereka ya, karena aku sering tiap malam itu ngedengerin anak-anak tuh kalau misalnya cerita, misalnya mereka ceritanya tuh masih yang betul-betul fiksi gitu, out of box banget. Anakku misalnya cerita tentang mobil gitu, nanti dia cerita ada mobil balapan, tabrakan, bla bla segala macam, terus nanti dia kasih karakter mobilnya. Nah, menurutku ketika anak-anak sedang bercerita seperti itu, mereka sedang melatih daya imajinasi mereka. Dan kenapa daya imajinasi ini penting? Karena salah satu manfaatnya dari daya imajinasi ini bisa melatih kemampuan untuk menyelesaikan masalah gitu. Karena kadang kalau misalnya kita tidak menggunakan imajinasi kita ketemu masalah hanya mentok pada apa yang ada depan mata aja gitu. Hanya mentok pada isu masalahnya aja, tapi kita tidak berusaha untuk melihat dari sudut-sudut pandang lain. Nah, itu menurutku salah satu manfaat dari imajinasi adalah kita jadinya bisa melihat sudut pandang orang lain atau bahkan sudut pandang non manusia gitu ya. Kan kayak misalnya film tadi Lion King atau Toy Story, mainan yang bisa ngomong misalnya gitu kan. Itu sebenarnya melatih anak-anak untuk satu tadi melihat dari sudut pandang lain dan akhirnya mengasah skill kita untuk bisa berempati gitu. Gimana ya perasaannya mainan ini kalau misalnya aku beli aja tapi nggak pernah dimainin misalnya. Nah, alih-alih mungkin selain sebelum kita sampai ke konsep mubazir, sebenarnya kan kita bisa melihat bahwa ya mainan itu juga sebenarnya pengen dimainin gitu loh, kayak film Toy Story gitu kan. Jadi dan kalau nggak dimainin dia sedih dan segala macam. Dan menurutku punya skill atau kemampuan untuk berempati itu sangat penting buat anak-anak juga gitu ya, untuk akhirnya bisa memahami manusia lain atau bahkan ya lingkungan dia di sekitarnya gitu. Jadi kalau menurutku balik lagi, kalau perspektif stare justru akan melihat film-film seperti Jumbo yang mencoba mengangkat karakter-karakter non manusia di dalam film itu bisa menjadi ruang untuk mengasah daya imajinasi dan mendorong rasa empati kita gitu ya, atau penonton anak-anak supaya bisa lebih memahami. Kalau balik lagi kalau misalnya ke film Jumbonya, main message-nya kan itu cerita bagaimana hantunya tanda kutip memberontak gitu ya, melawan, gak mau digusur. Sebenarnya ini menarik ya. Ini menurutku isu politik sehari-hari tapi dikemasnya dalam animasi fiksi gitu ya. Karena sebenarnya kan ini isu tentang penggusuran
itu kan seringkali memang lebih banyak membela satu pihak, yaitu si penggusur, tapi tidak melihat atau misalnya tidak terlalu berempati terhadap pihak-pihak yang digusur misalnya. Nah, dalam hal ini dibayangkan bahkan hantu aja kalau digusur gitu ya, mungkin pesannya ya, bahkan kalau hantu aja digusur aja nggak mau, apalagi manusia gitu. Jadi kalau aku sih kalau misalnya menceritakan pesannya ke anak-anak, mungkin aku nggak akan fokus langsung ke masalah yang karakter yang ada di depan mata, oh ini tentang hantu, terus bagaimana kita harus mengajarkan anak tentang hantu, bukan. Tapi mungkin aku akan mengajak anak-anak untuk lebih mendalam lagi merefleksikan apa sih yang dilakukan oleh si hantu, apa sih perasaannya si hantu gitu ya, apa sih yang apa sih akhirnya keputusan yang dibuat oleh si hantu, bagaimana dia berinteraksi sama manusia, dan akhirnya what's the main message ya, apa pesan yang lebih mendalam yang bisa diambil. Mungkin itu yang aku akan ya kalau misalnya harus cerita gitu ya ke anak-anak. Nah, mungkin itu makasih yang udah dengerin semuanya.